maaf ketunda lagi ya, harus OTW mau ke rumah mertua nih. Cuma mampir dulu, eh, sempetin bales pertanyaan lagi. Ngomong-ngomong, udah pada nonton video klipnya Everyday yang kencan pertama belum? Yang baru aja rilis. Kalau belum, langsung aja ya kunjungi YouTube channelnya di Everyday Band, dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Dan nikmati joget-jogetnya, serta jangan lupa ikut challenge-nya. Kalau belum tahu, sekali lagi lihat tutorialnya di TikTok-nya di Everyday Band. Pertama, itu adalah salah satu lagu di album kedua Everyday. Ya, jadi Everyday udah punya 2 album. Yang pertama album A Beautiful Day, yang kedua album You. Nah, kalau ngomong-ngomong inspirasi pembuatan lirik kencan pertama, itu aku lebih ini sih ya, lebih membayangkan dia cukup subjektif sih buat aku. Jadi aku membayangkan rasanya untuk kencan pertama sih gimana gitu. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi kencan pertama itu biasanya tuh deg-degan ya. Apalagi kalau kayak tipikal orang seperti aku yang cukup perfeksionis, itu biasanya pengen semuanya tuh perfect, semuanya tuh berjalan lancar. Aku ingin terlihat paling ganteng. Aku yakin pasti sisi cewek juga gitu ya. Jadi yang disampaikan di sini adalah rasa berbunga-bunga, rasa tidak sabar ingin berjumpa, rasa ingin tampil yang paling baik dan melakukan hal yang terbaik. Aku yakin kisah atau cerita kencan pertama teman-teman pasti beda-beda ya. Ada yang sukanya dinner, romantic dinner ya, ada yang sukanya mungkin malah nge-mall, ada yang sukanya jalan-jalan. Tapi kalau aku sih bukan masalah tempat, aku lebih ke masalah bertemu, terus ngobrol secara intim ya. Jadi sorry, bukan berhubungan intim tapi ngobrol intim. Jangan ketawa dong, Dan. Jadi kedekatan emosional itu yang paling penting. Nah, cuma di lagu itu kan walaupun itu bukan merupakan sebuah dinner resmi atau apa, tapi tetap aja mesti cari baju yang terbaik. Walaupun itu mau pergi ke alam misalnya, pasti nggak mau dong terlihat kurang oleh mata pasangannya. Apalagi kencan pertama. Aku mau ngetes nih sama istriku, masih ingat nggak kencan pertama kami itu di mana? Coba ya, di mana, Dan? Di balkoni kan? Di mana? Loving Hut. Lupa. Gimana sih ya? Kok bisa lupa itu? Kalau kamu ingat emang di mana? Siapa tahu kamu salah juga. Kalau buat aku kencan pertama Aku adalah di kampus. hah? Ngapain? Iya kan kita kenal enggak itu ya? Itu kan ketemuan pertama, kencannya. Kencannya di mana? Kalau menurutku kencan pertamanya adalah di Jazz Band Senen. Oh iya. Kita ngobrol itu ya. Iya. Lama banget. Ngobrol Terus, sampai rapatnya selesai, semua anggota Jazz Band Senen lagi rapat, terus kami pokoknya asik ngobrol berdua aja. terus ada yang ngegapin dan kayak udah mencium bau-bau ada sesuatu itu, ada Kak Riza, nggak akan aku lupa. Aku bingung harus sedih apa seneng Dara lupa kencan pertama kami di mana ya. Tapi itu bukan kencan pertama deh. ntar dulu. Satu sisi aku seneng ya. Kenapa? Karena berarti Dara tuh banyak mengingat kencan pertama bersamaku. Jadi setiap kali kami ngedate itu dianggap kencan pertama terus. Artinya kan berarti so sweet terus kan. Amin. Ya, cuma kalau aku ngomongin kencan pertama itu bukan melulu masalah sudah jadian atau belum ya. Tapi dimana momen itu, momen chemistry itu bertemu sangat erat dan sangat klik ya, istilahnya klik satu sama lain ya. Kalau menurutku sih itu waktu rapat Jazz Band Senen. Ngomong-ngomong Jazz Band Senen, aku sama Dara sangat-sangat berterima kasih karena telah menjadi biro jodoh ya. Karena di situ kami mulai dekat, walaupun kami satu kampus ya. Cuma nggak bisa dipungkiri bahwa proses kami di komunitas Jazz Band Senen itu seringkali melibatkan apa ya, urusan-urusan emosional di situ, sehingga terpupuklah benih-benih asmara di antara kami. Terima kasih Jazz Band Senen. Kalau katanya cinta datang karena terbiasa. Cinta datang karena kancaku. Di Jazz Band Senen pun
benih-benih cinta everyday itu tumbuh. Jadi kami semua personil ya, baik yang format sekarang maupun sebelum-sebelumnya, itu semua bertemu di komunitas Jazz Band Senen. Kami di situ bertemu sebagai satu orang ya, sebagai individu yang kemudian ngejam bersama dan terjalin chemistry saat jam session, saat ngobrol, saat bercanda. Itu menjadikan kami sampai sekarang itu masih menggunakan chemistry sebagai bumbu utama di proses pengkaryaan kami dan proses pertemanan kami dan proses kerjasama kami. Proses kreatif everyday itu lebih mengutamakan kolektivitas ya, jadi proses kerja yang dilakukan bersama-sama, kemudian ide juga dikumpulkan bersama-sama. Jadi jarang sekali, bahkan hampir nggak ada lagu yang dari awal sampai akhir itu sudah jadi ya, maksudnya tidak ada kerja kolektif. Dan asiknya lagi kalau di proses everyday itu kami lebih sering brainstorming dulu mau ngomongin apa nih, atau misalkan salah satu personel itu mengirimkan sketsa baik nana maupun gitaran atau potongan melodi, itu diforwardkan ke forum everyday. Kemudian di situ kami berdiskusi, menginterpretasi ide itu dan merespon dengan apa yang terjadi di saat itu, atau dengan alamnya juga, atau dengan keadaan di situ. Jadi semua dilakukan bersama-sama. Terutama di album You ya, di album You itu menurutku kolektivitas lebih kerasa lagi karena hampir terjadi desentralisasi ya. Jadi tidak ada salah satu personil yang kemudian paling dominan dalam mengambil keputusan atau apa. Tapi di sini menurutku lebih merata dan semua punya andil. Bahkan jujur aku pribadi itu tidak expect kalau Andri itu bakal nyiptain lagu. Nah di album ini justru dia bisa nyiptain lagu. Itu merupakan sesuatu banget buatku. Aku senang sih dengan meningkatnya kolektivitas di everyday, karena menurutku sebuah band itu idealnya adalah kerja kolektif, beda sama project solo ya. Walaupun di album pertama juga sudah kolektif ya cara kerjanya, cuma memang ada perbedaan kadar yang cukup signifikan menurutku. Oh ya, kalau album pertama itu tadi ada Itong Wikantioso, itu temanku berdebat ya. Aku kangen banget sama Itong karena aku sama Itong tuh istilahnya sering sekali bertarung ide, dan dia teman diskusi yang sangat asik juga, bisa dibilang seperti Harold and Kumar ya, kalau ada yang pernah nonton film itu. Aku juga kangen juga sama Gilang karena Gilang itu temen sharing yang asik ya, dia cukup sabar mendengarkanku yang berapi-api, terus dia biasanya sangat sabar dan memberikan solusi yang sangat ini ya, sangat cemerlang gitu. Suka duka di everyday banyak sekali. Bayangin 10 tahun ngeband bareng. Ini band terlamaku nih. Baru pernah aku punya band selama ini. Ya sebenarnya banyak juga yang sering tanya, Mas, kamu kan orangnya cenderung serius ya, dan bahkan kayak kaku gitu. Padahal di teman-teman everyday itu orangnya luas-luas, humor-humor, dan kayaknya lebih pada senang bercanda daripada ngomong serius. Menurutku enggak juga sih ya. Justru malah kalau band isinya orang serius semua, bayangin aja kan kayak kuburan gitu ya. Tapi kalau band isinya orang bercanda semua juga ya nggak ada serius-seriusnya, nanti gimana prosesnya gitu. Jadi menurutku sih kami saling melengkapi ya. Aku tidak merasa menjadi terlalu alien ya, walaupun kadang memang aku kok kayaknya nggak nyambung sendiri gitu. Cuma justru itu jadi seru sih, apalagi dengan tipikal teman-teman everyday itu sifat saling memahaminya itu sangat besar ya. Jadi ya yoga memang seperti itu. Kalau kayak aku misalnya ya Riri memang seperti itu. Bahkan kayak di minggu lalu tuh Riri waktu take over, dia sempat bilang orang yang paling dia sebel adalah Simbah ya, saking sebelnya sampai sayang.
Nah bayangin kan, saking sebelnya sampai sayang, itu sesuatu banget loh. Nah, buat yang belum nonton, udah ada di YouTube loh, cari aja Takeover Volume 1. Ya, kembali lagi, jadi kalau ngomongin suka, banyak sukanya sih. Kalau dukanya tuh ya kalau lagi sepi, jarang manggung, apa kalau lagi susah buat produksi gitu. Cuma pasti terbayarkan sama suka-sukanya, karena memang banyak sukanya gitu. Seneng banget loh punya band yang bisa saling memahami, bahkan eh, kalau itu terbawa sampai ke permainan, tanpa berbicara pun sudah saling memahami. Wah ini Simbah mau kemana nih, wah ini Yoga mau kemana nih, Gio mau kemana, Riri mau kemana nih. Jadi ya itu tadi aku udah singgung tadi, bermain tuh tidak pernah ada beban gitu. Jadi kalau bermain satu tim penuh itu was enteng banget dah, kayak eh, jalan tol tuh nggak ada rintangan. Ya rintangannya biasanya malah pada tenggelam sih. Nah asiknya lagi kalau di FVD tuh kami tuh bukan tipikal yang selalu persis ya untuk membawakan. Jadi sering sekali kami tuh membuat sebuah kejutan-kejutan yang sifatnya spontan, yang itu jadi kayak semacam bercanda, itu bercanda secara musik. Tiba-tiba loh kok Yoga kayak gitu, itu jadi kayak sesuatu lelucon sih. Tiba-tiba kok Gio gitu, itu jadi asik gitu, jadi seru sih. Hal yang paling dieksplor di album You kalau menurutku adalah memaksimalkan format berempat ya. Jadi kalau mungkin di album pertama terdengar banyak suara keyboard ya, karena memang formatnya ada 2 keyboard di situ. Nah sekarang kami berempat, ada ya gitar, bass, drum, vokal. Nah di album ini adalah kami memulai untuk bagaimana memaksimalkan dengan format berempat itu, dengan instrumen itu, dan oh ya sama memaksimalkan olah vokal kami masing-masing. Jadi banyak sekali part yang di backing vokal, yaitu saya, Gio, Simbah ikut nyanyi di situ. Mungkin ada banyak teman-teman yang merasa album You ini masih kurang penuh, kurang maksimal ya. Ini memang menurutku ini ya sebagai upaya untuk memperkuat masing-masing. Jadi harapannya dari album ini kami tidak bergantung dengan bunyi-bunyi instrumen yang tidak ada di kami gitu. Jadi kalau mau ada bunyi sesuatu ya itu dihasilkan oleh dari berempat ini kalau bisa gitu. Jadi bukan mengandalkan edisional ataupun yang lain ya. Ya pokoknya berempat tapi bisa maksimal. Harapannya di album-album ke depan kami bisa lebih memaksimalkan lagi format ini dan lebih memaksimalkan kemampuan-kemampuan dan potensi-potensi yang ada di setiap personilnya. Wah maaf, ternyata ada pertanyaan yang terlewat nih. Kenapa aku memilih bass? Jadi sebenarnya kalau mau ceritain detail tuh panjang ya. Awalnya aku belajar musik itu mulai dari drum band, terus kemudian aku ikut ensemble seperti ensemble pianika, suling, recorder ya gitu. Terus kemudian aku belajar gitar klasik. Nah di gitar klasik itu aku cukup lama mengenyam materi-materi sampai tingkat akhir. Terus kemudian waktu SMP itu aku diajakin ngeband. Nah pertama ke studio itu aku diajakin sebagai dalam tanda kutip gitar melodi ya, atau lead gitar, karena mereka menganggap aku mempunyai virtuositas yang lebih di antara semua teman itu. Cuma begitu sampai studio, aku sangat tidak suka suara gitar elektrik di studio itu saat itu, dan aku langsung jatuh cinta saat mendengarkan suara bass di studio itu ya. Jadi menurutku suara bass itu sangat seksi karena dia itu tidak yang melengking, karena aku emang agak sensitif sama high frekuensi telingaku, dan aku lebih suka bunyi yang low ya. Itu juga jadi alasan utama kenapa aku pilih bass, karena menurutku suaranya paling aku suka. Terus dari permainannya pun juga apa ya, aku pikir dulu itu bass itu menjadi satu hal yang tidak istimewa, tapi kalau hilang itu serasa hampa. Itu aku sadar betul waktu zaman pertama ngeband waktu SMP itu. Nah setelah itu baru aku mengeksplor, ternyata di kotaku pemain bass itu kurang mengeksplor instrumennya. Maka
aku berpikir itu adalah celah buatku untuk bisa menjadi pemain yang unggul di kotaku. Aku sering berpikir kalau bukan kita yang milih instrumen, tapi instrumen yang milih kita, ya. Artinya di sini ada korelasi yang kuat antara seorang pemain dengan instrumennya, karena biasanya sifat instrumen itu berbanding lurus dengan sifat pemainnya. Seperti bass misalnya, dia bersuara rendah, dia berada di belakang bukan di layer depan ya. Kalau dalam sebuah ensemble dia menghubungkan antara drum dan keyboard atau piano atau gitar. Artinya dia perlu mempunyai sifat leadership yang tinggi sebenarnya kalau bass. Jadi bass itu permainannya sederhana, bunyinya juga tidak terlalu terlihat, tapi tanggung jawabnya cukup besar karena sekali salah yang paling kelihatan itu bass, bukan yang lain. Yang ngasih pertanyaan ini itu adalah salah satu orang yang berhasil menarikku untuk bermain musik lagi waktu zaman kuliah. Jadi aku dulu sempat berpikir, oh sepertinya musik buatku tuh hobi, informatika itu adalah passionku. Tapi ternyata si beliau ini ya, yang tanya ini, itu berhasil menyadarkanku bahwa passionku adalah malah musik sebenarnya, informatika itu hobi. Jadi aku terjerumus lagi ke dalam dunia musik yang menyenangkan ini. Aku mau terima kasih juga buat Kike ya. Terima kasih sudah mengajakku untuk bermain musik lagi di kampus dulu, sehingga aku sampai sekarang masih main musik. Ya nggak tahu kalau kamu dulu nggak ngajakin aku, mungkin aku masih berkutat dengan pemrograman ya. Walaupun sekarang aku lagi belajar pemrograman lagi, tapi lebih spesifik ke musik. Apa yang membuatku terus yakin di musik dan bermain bass? Ya karena aku suka. Itulah yang namanya passion ya. Kalau aku memang suka, maka aku cinta, maka aku akan melakukan apapun dan sampai kapanpun aku akan memperjuangkannya. Jadi kalau gimana sih kalau biar bisa konsisten segala macam, cinta dulu, kembali ke tema awal tadi pagi, cinta dulu, suka dulu, dan lakukanlah dulu, baru kalian breakdown tuh materi-materi yang ada di dalamnya. Akhirnya aku bisa menjawab sampai dengan pertanyaan yang terakhir, tidak melebihi batas waktu ya. Terima kasih buat yang udah mengajukan pertanyaan, sudah mengajukan statement, usulan, dan challenge ya. Pokoknya semua partisipasi kamu sangat menolongku ya, karena sejujurnya aku di sini juga seperti kena challenge ya oleh Everyday, dimana aku biasanya tuh nggak pernah seaktif ini di sosmed atau di story, tapi sampai akhirnya aku nggak bisa berhenti ngomong dan selalu ngerocos ya. Mohon maaf kalau ini menjadi gangguan buat teman-teman, tapi mudah-mudahan harapanku adalah apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buatku, buat Everyday, buat teman-teman semua, buat everybody semua dimanapun kalian berada. Terima kasih pokoknya. Minggu depan ada lagi yang akan take over. Siapa? Tunggu saja informasinya. Yes, thank you. Sampai jumpa di take over selanjutnya.